Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Waludin. Hari ini kita akan membahas atau overview tentang mata kuliah biologi umum. Adapun materi-materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama, biologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme atau makhluk hidup. Yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup. Yang keempat, struktur dan fungsi pada organisme. Di antaranya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, sistem peredaran darah pada manusia, sistem pernapasan pada manusia, dan sistem ekskresi pada manusia. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari sistem koordinasi atau alat indera pada manusia. Adapun ruang lingkup pembelajaran atau materi tentang biologi. Yang pertama, biologi sebagai ilmu pengetahuan. Biologi berasal dari kata bios dan logos, berasal dari bahasa Yunani, yang dimana bios berarti hidup dan logos berarti ilmu. Jadi biologi itu merupakan ilmu alam yang mempelajari tentang organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Artinya, organisme atau makhluk hidup yang ada di bumi ini merupakan objek dalam pembelajaran atau yang akan dikaji biologi dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi mencakup berbagai ilmu yang mengkaji kehidupan dari tingkat molekul hingga tingkat biologi. Jadi cabang ilmu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan adalah biologi molekuler, di mana biologi ini mempelajari tentang molekul-molekul penyusun makhluk hidup, biokimia yaitu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, kemudian sitologi yang mempelajari tentang sel, histologi yang mempelajari tentang jaringan dan anatomi yang mempelajari fungsi fal pada tubuh makhluk hidup. Adapun cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme. Yang pertama, taksonomi. Taksonomi mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian virologi, ilmu atau cabang biologi yang mengkaji tentang virus. Di sini akan dipelajari tentang virus-virus baik yang menyerang pada manusia, tumbuhan maupun pada hewan. Kemudian ada mikrobiologi, itu cabang biologi yang akan mempelajari organisme yang kecil, diantaranya mengkaji tentang jamur, ragi, dan kapal. Kemudian ada botani yang akan mengkaji tentang tumbuhan tingkat rendah. Di sini tingkat rendah dan tingkat tinggi, mengkaji tentang bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Spermatophyta itu tumbuhan yang berbiji. Kemudian zoologi mengkaji tentang hewan. Adapun objek dan permasalahan dalam biologi. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari terendah hingga tinggi adalah mulai dari molekul, sel, jaringan, organ membentuk sistem jaringan, kemudian menjadi individu, kumpulan individu menjadi populasi, kumpulan dari berbagai macam populasi menjadi komunitas, dari komunitas membentuk ekosistem dan biom. Di sini dapat kita lihat struktur organisasi yang akan dipelajari pada biologi umum. Ada sel, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Adapun manfaat biologi. Manfaat biologi diantaranya pada bidang pertanian dan budidaya. Dengan rekayasa genetika dapat menghasilkan bibit unggul untuk pertanian dan budidaya. Misalnya semangka tanpa biji dan lain sebagainya. Artinya dengan mempelajari ilmu biologi, manfaatnya di bidang pertanian, kita bisa melakukan rekayasa genetika yang bisa menghasilkan berbagai bibit unggul. Misalnya di zaman sekarang ini
jagung hibrida yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap penyakit. Kemudian dengan teknik kultur jaringan, pembudidayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu singkat, misalnya budidaya pisang. Kemudian manfaat biologi pada bidang peternakan. Dengan kemajuan ilmu biologi, bidang anatomi hewan, fisiologi hewan, perekayasaan genetika, dan embriologi hewan telah berhasil ditemukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Artinya, manfaat biologi di bidang peternakan itu bisa melakukan inseminasi buatan. Artinya, kita bisa mengambil sperma dari sapi-sapi unggulan sehingga bisa diinseminasikan atau dimasukkan pada sapi betina lokal sehingga menghasilkan keturunan yang mengikuti bibit unggulnya tadi. Ya, demikianlah video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.